Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Anang Surya Alam dengan NIM 22402126 untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Resiko Perbankan. Materi yang akan saya sampaikan yakni resiko pasar. Ya, baik, materi yang selanjutnya yaitu resiko pasar. Resiko pasar adalah suatu kerugian atau dapat dialami oleh investor atau pelaku pasar akibat kondisi pasar yang tidak menentu secara umum. Resiko pasar dalam perbankan adalah potensi kerugian yang timbul akibat fluktuasi harga di suatu pasar bisa terjadi di berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, mata uang asing, dan komoditas. Materi selanjutnya yakni jadi resiko pasar secara umum dalam konteks syariah adalah resiko yang muncul akibat perubahan kondisi suatu pasar yang dapat mempengaruhi nilai aset suatu bank. Pasar menjadi lebih kompleks karena pembatasan syariah yang mengharuskan kegiatan keuangan harus sesuai dengan prinsip Islam, yakni larangan riba dan gharar atau ketidakpastian. Selanjutnya yaitu jenis-jenis resiko pasar di dalam bank syariah. Secara umum ada 4. Yang pertama, resiko harga, resiko fluktuasi asing, valuta asing, resiko tingkat keuntungan, dan resiko komoditas. Yang pertama, resiko harga. Harga timbul karena fluktuasi harga. Harga yang fluktuasi ini meliputi harga bisa naik atau bisa turun dalam waktu yang sangat cepat. Yang selanjutnya, valuta asing. Bank syariah dalam mata uang asing tertentang terhadap perubahan nilai tukar karena nilai tukar suatu mata uang dipengaruhi oleh berbagai macam bentuk tindakan atau informasi dari luar berupa geopolitik maupun informasi lainnya. Selanjutnya, resiko keuntungan. Bank syariah berfokus pada resiko tingkat keuntungan, sementara bank konvensional memiliki resiko tingkat bunga. Selanjutnya, yang keempat atau yang terakhir, beberapa produk pembiayaan melibatkan komoditas. Dalam komoditas ini dipengaruhi oleh komoditas baik itu lokal maupun internasional. Selanjutnya, faktor penyebab resiko pasar dalam bank. Yang pertama, kondisi ekonomi makro yang meliputi inflasi, suku bunga global atau resesi ekonomi yang berdampak pada nilai aset dan stabilitas bank. Yang selanjutnya, kedua, kondisi geopolitik atau perubahan sosial geopolitik suatu negara yang dapat mempengaruhi pasar baik itu pasar nasional maupun internasional. Yang selanjutnya adalah kepatuhan syariah. Bank syariah harus mematuhi kepatuhan syariah untuk mencapai hal tersebut. Keterbatasan dalam memilih instrumen lindung nilai yang tersedia di pasar karena sebagian besar pasar tidak memiliki prinsip syariah. Next, pengelolaan resiko pasar. Dalam pengelolaannya ini, diversifikasi portofolio dapat digunakan untuk mengurangi eksposur terhadap satu jenis resiko pasar. Yang kedua, mekanisme bagi hasil. Berbasis mudharabah musyarakah dapat dibagi antara bank dan nasabah. Kerugian atau keuntungan dibagi kedua belah pihak.
Yang selanjutnya, instrumen keuangan syariah atau hedging. Beberapa bank syariah menggunakan instrumen lindung nilai yang sesuai syariah, seperti forward atau swap berbasis komoditas, untuk mengurangi nilai tukar atau harga. Tantangan dalam pengelolaan syariah bagi bank syariah. Keterbatasan instrumen keuangan. Tidak semua instrumen yang ada di pasar dapat digunakan oleh bank syariah karena keterbatasan dalam hal kepatuhan syariah. Yang kedua, kualitas likuiditas di pasar syariah. Pasar syariah terbatas dibanding dengan pasar konvensional. Prinsip syariah. Dalam penerapannya, bank syariah harus mengedepankan prinsip-prinsip syariah yang meliputi menghindari spekulasi atau maisir, keadilan dalam resiko dan keuntungan. Maksudnya, dalam hal ini, bank atau nasabah harus serta-merta dalam hal pembagian resiko, entah itu 50%, 50% atau yang lainnya. Adapun kesimpulan dari semua pembahasan ini adalah resiko dalam bank syariah adalah tantangan signifikan yang membutuhkan pendekatan khusus sejalan dengan prinsip syariah. Resiko bank syariah mengandalkan diversifikasi mekanisme bagi hasil dan instrumen hedging yang sesuai dengan hukum Islam. Dengan manajemen resiko yang tepat dan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah dapat mengurangi exposure resiko pasar tanpa melanggar prinsip syariah. Meskipun terdapat tantangan pendekatan berbasis prinsip syariah, khususnya melalui pembagian resiko yang lebih adil antara bank nasabah. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.